Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu ingin kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Oke, KM, boleh dipimpin doanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, baik ya. Ada yang tidak masuk sekolah? Masuk semua ya. Oke. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ainun Putri Azila. Andriana Rizky, Arbila Fasa, Bunga Salsabila, Denny Julian, Gari Nurdiansyah, Juwita Purtamasari, Lutfi Afgan, Muhammad Hilmi Hisham, Maulana, Muhammad Gojali, Muhammad Fahrudin Yusuf, Nafisya Jalpa, Nanda Putri, Nurul Alpi, Reijhan, Widiana kemana? Sakit ya ternyata. Iya. Oke. Wulandari, Yunita, Yuri. Oke, hadir ya. Ternyata tidak hadir semua ya, ada yang sakit tadi teman kita. Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu ingin kita lebih fokus dulu, ingin lebih suasananya biar kalian siap untuk menerima materi hari ini ya. Kita ice breaking terlebih dahulu, oke? Kalau misalkan Ibu bilang selamat pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk tangannya 2 kali. Kalau misalkan Ibu bilang selamat sore, 3 kali tepuknya. Kalau Ibu bilang selamat malam, kalian tidak melakukan apa-apa, tidak tepuk, oke? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Garin. Sekali lagi ya. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, sudah fokus ya ternyata. Garin sekarang berarti sudah fokus ya. Nah, selanjutnya, bentar. Nah, materi yang akan disampaikan pada layanan pagi ini yaitu tips mengelola keuangan bagi siswa SMK ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah melaksanakan asesmen di kelas ini ya, 10 PPLDG ya. Asesmen mengenai tugas kemandirian, tugas perkembangan peserta didik kelas 10 SMK. Nah, dari hasil asesmen tersebut ya menunjukkan bahwa tugas perkembangan mengenai kemandirian perilaku ekonomis kalian itu rendah.
Maka dari itu, Ibu membuat layanan mengenai pengelolaan keuangan ya untuk membuat si kemandirian perilaku ekonomis itu menjadi naik poinnya ya, tidak rendah lagi kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai tujuan pembelajarannya ya. Nah, untuk layanan kali ini tuh tujuannya yaitu ada 3 tujuannya. Yang pertama yaitu agar kalian itu peserta didik itu mampu mengelola keuangan, agar kalian mampu mengelola keuangan dengan baik ya. Saat nanti kalian sudah lulus dari SMK, saat nanti kalian sudah berumah tangga ya. Nah, setelah itu yang kedua yaitu memahami pentingnya pengelolaan keuangan. Kalian setelah mengetahui, kalian bakal paham ternyata konsepnya seperti ini gitu ya. Nah, setelah kalian memahami, kalian juga diharapkan dapat mengelola keuangan di kehidupan sehari-hari. Jadi dipraktekkan ya, tidak hanya mengetahui dan memahami saja, tapi kalian juga mempraktekkan di kehidupan nyata kalian ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengetahui dulu pemahaman awal kalian mengenai mengenai pengelolaan keuangan ya. Apakah memang sudah ada yang menerapkannya? Apa mungkin misalkan ini hal baru menurut kalian gitu ya. Jadi Ibu ingin tahu pemahaman awal dulu ya. Nanti kalian masuk ke link yang sudah Ibu share di grup kelas. Boleh dibuka linknya. Masuk sekarang, sok. Ayo. Sudah masuk semuanya? Ada 7, 9. Oke, bisa dimulai ya sekarang. Ayo.
Sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah, coba kita lihat. Juwita ya, ternyata ada yang memang beberapa yang memang sudah paham dan mengetahuinya ya. Tapi yang misalkan masih kalian belum mengetahui mengenai pengelolaan keuangan, nanti kita akan belajar bersama-sama hari ini ya. Nanti tadi ada beberapa yang memang belum maksimal ya skornya ya. Ibu harapkan nanti dengan kalian mengikuti pelayanan hari ini kalian dapat paham ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengetahui nih, di sini ada apa? Kata-kata apa? Kebutuhan dan keinginan ya. Apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan ini? Ya boleh, sok. Nafisa. Kalau kebutuhan tuh yang harus dibeli segera, kalau keinginan tuh yang kita mau aja, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Oke, tepuk tangan untuk Nafisa. Ya. Jadi memang kebutuhan itu sesuatu hal yang segera harus kita beli gitu ya. Ada lagi yang ingin menambahkan jawabannya? Ya, boleh. Bisa ditunda sebenarnya. Oke, iya ternyata tadi kan kebutuhan itu segera ya. Kalau keinginan sebenarnya masih bisa ditunda. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ardila. Ya. Oke. Mengapa anak SMA atau SMK itu perlu belajar mengelola keuangan? Oke, Hilmi, apa? Karena anak SMK kadang suka boros, Bu. Oke, masih suka boros ya. Bukan bolos ya, boros. Masih suka boros, ternyata anak SMK belum bisa mengatur keuangannya. Ada lagi yang mau jawab? Ya, Andriana, kenapa? Agar menjadi kebiasaan yang baik di masa depan. Iya, sangat bagus ini jawabannya. Agar kalian nanti bisa terbiasa di kehidupan sehari-hari nanti setelah kalian lulus dari SMK. Nah, di sini ada 3 ya. Kenapa kalian harus belajar mengenai pengelolaan keuangan ya? Yang pertama itu yaitu agar kalian dapat pandai mengelola keuangan setelah nanti kalian lulus dari SMK. Terus kalian nanti berumah tangga, kalian nanti punya anak. Nah, tidak hanya perempuan sama laki-laki ya, tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga sama, karena kalau rumah tangga kan berbareng-bareng gitu ya, suami dan istri. Jadi semuanya, mau wanita mau perempuan itu harus pandai mengelola keuangan. Nah, kalau kita sudah pandai mengelola keuangan, nanti juga kalian akan terbiasa untuk menabung. SD juga kalian suka menabung kan? Ya, di mana? Di celengan, iya, menabung. Nah, setelah pandai mengelola keuangan, kalian terbiasa menabung, dan insya Allah juga perencanaan masa depannya akan lebih baik ya, tidak akan keteter, tidak akan terlilit banyak hutang ya kalau kita bisa mengatur keuangan kita. Oke,
Selanjutnya, berikut ini ada 9 tips mengelola keuangan ya. Ada 9 tips mengelola keuangan untuk kalian anak SMA dan SMK. Tidak terlalu berat, tidak seperti seorang pengusaha, tidak seperti orang yang sudah berumah tangga atau yang sudah bekerja. Ini kalian sebagai seorang anak SMA dan SMK. Karena memang pendapatan anak sekolah itu pasti yang pertama itu memang dari uang jajan dari orang tua ya. Di sini ada 9. Yang pertama yaitu membuat rencana keuangan. Yang kedua itu membedakan kebutuhan dan keinginan tadi. Yang ketiga membuat rekening tabungan. Yang keempat biasakan membuat catatan keuangan. Yang kelima disiplin. Yang keenam jangan mudah terpengaruh selebgram. Kenapa ini nanti Ibu jelaskan ya. Nomor 7 yaitu mencari uang tambahan. Yang 8 bersedekah dan yang 9 berusaha hidup hemat ya. Hidup hemat itu bukan berarti pelit ya. Beda pelit sama hemat, harus bisa dibedakan. Membuat rencana keuangan. Di sini ada bagian dari 100%. 50% itu untuk kebutuhan, 30% itu untuk keinginan, dan yang 20% itu untuk kalian tabung ya. Nah, jadi kebutuhan itu harus kalian prioritaskan dan 30% itu kalian bisa disisihkan sebagai buat hobi kalian ya. Kesenangan kalian, pokoknya hiburan dan lain-lain. Tapi ingat, jangan melebihi batas. Kalau masih bisa ditunda, boleh ditunda dulu. Prioritaskan yang kebutuhan. Kalau misalkan keinginan yang 30% ini kalian masih tersisa, itu masuknya bisa kemana? Bisa ke tabungan. Karena di tabungan ini kalian tidak akan berkurang, kalian malah bakal bertambah asetnya. Ya, apalagi kalian nanti kalau misalkan sudah bekerja, kalian sudah dewasa lah gitu ya, kalian udah umur 30 tahun, udah matang. Ini menabungnya tidak hanya sekarang misalkan celengan saja ya. Celengan misalkan, tapi ada beberapa yang sudah misalkan nabung ke bank gitu ya. Kalian bisa berinvestasi lebih. Ada apa? Biasanya investasi ada emas, ada apa lagi? Tanah, apa lagi? Saham, apa lagi? Banyak sekarang ya. Oke, untuk kalian anak SMK kalian menabung terlebih dahulu ya. Boleh di celengan, boleh di bank ya. Kalian udah bisa kok buka rekening ya. Selanjutnya yaitu bedakan kebutuhan dan keinginan. Tadi ya kalian harus bisa membedakan. Jadi harus ada remnya ya. Jangan hayu keinginan ini lucu, ini lucu, ini lucu. Kalian pengen gitu ya. Harus bisa ada remnya. Dilihat jadi pas mau beli tuh. Ini keinginan saya apa sebenarnya kebutuhan gitu ya. Tanyakan kepada diri kamu sendiri. Selanjutnya membuat rekening tabungan ya, di sini tadi seperti yang Ibu jelaskan, menabung ya. Dari yang proporsi yang tadi itu, menabung itu 20% dari uang yang kamu punya ya. Bukan nanti sisanya aja deh Bu baru ditabungin, enggak. Kalau misalkan dapat uang utuh dari orang tua, kalian pisah-pisah ya, dipisah-pisah. Oh ini buat menabung, didahulukan terlebih dahulu ya. Selanjutnya di sini biasakan membuat catatan keuangan ya, karena catatan keuangan ini tuh sangat membantu kalian mengetahui berapa banyak uang yang kalian belanjakan dan untuk apa saja belanjanya. Uang saya kalau tidak dicatat kemana ya sebenarnya uang teh gitu kan? Kemana uang teh gitu. Tapi kalau dicatat, oh ternyata kemarin beli ini harganya segini, kalian akan tahu ya. Karena memori manusia kan terbatas. Kalau kita catat itu akan aman ya. Kita akan tahu untuk apa saja uang kita. Selanjutnya yaitu berusaha hidup hemat. Misalnya kalian sebagai anak SMK bisa gitu kalian bawa bekal dari rumah ya, biar di sekolah jajannya tidak banyak. Boleh jajan, tapi misalkan beda sama yang memang tidak membawa bekal dari rumah ya. Tidak terlalu banyak jajannya kalian. Selanjutnya itu disiplin. Nah, setelah kalian tadi
membuat catatan, berusaha hidup hemat, terus kalian menganggarkan, alokasikan waktu uang di awal. Tapi kalau misalkan kalian tidak disiplin di sini, tidak disiplin, itu akan percuma, ya. Jadi jangan lakukan hal yang tadi cuma hanya sebulan, 2 bulan saja, tapi harus konsisten terus, ya, terus. Selanjutnya yaitu jangan mudah terpengaruh selebgram di sini. Pasti anak-anak zaman sekarang itu mempunyai idola, ya. Kadang idolanya pakai apa, pengen. Idolanya pakai apa, mau, ya. Kayak sekarang kayak tren apa? Labubu ya sekarang teh ya, Labubu. Sebenarnya kan gantungan kunci kan itu, ya gantungan kunci saja gitu. Dengan harga yang seperti itu, apakah itu kebutuhan kita? Tidak, ya. Ada kalau misalnya kamu ingin hiburan buat diri kamu sendiri, pengen gantungan kunci nih, biar lucu nih tas saya gitu. Boleh kalian beli, tapi tidak seharga yang seperti itu juga, ya. Itu namanya keinginan dan kebutuhan. Dipilih, ya. Selanjutnya yaitu mencari uang tambahan, ya. Bisa dengan kita misalkan berjualan pulsa, jualan apa lagi? Jualan makanan, cemilan, bisa. Selain itu akan menambah pendapatan kita, ya, uang tambahan buat jajan kita. Nah, kita juga akan tertanam jiwa entrepreneurship, ya. Kalian akan terbiasa berwirausaha nanti, ya. Dan yang terakhir yaitu bersedekah, karena insya Allah bersedekah itu salah satu jalan kita agar Allah menambahkan rezeki kita, dan apa yang kita punya itu akan menjadi berkah, ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu ingin kalian mengisi LKPD yang akan Ibu bagikan mengenai mengelola keuangan, ya. Ibu ingin tahu sejauh mana kalian membelanjakan uang kalian per bulannya, ya. Boleh kita bagikan dulu. So, diisi dulu ya nama dan kelasnya. Diisi ya, nama dan kelas. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada tabel, nanti di sini kalian lihat ada jumlah uang yang dialokasikan. Jadi yang sudah kalian rencanakan 1 bulan ini, saya untuk makan dan minum berapa ya? Untuk transportasi berapa ya kira-kira? Jadi yang dikira-kirakan ya, yang dikira-kirakan. Terus di kolom yang satu laginya jumlah uang yang sebenarnya. Nah, jadi pengen tahu nih sebenarnya yang keluar berapa 1 bulan ini. Ya, tulis selisihnya. Dari target sama realisasinya berapa, ya. Nanti kalian jawab, apakah total pengeluaranmu lebih besar atau lebih kecil dari pendapatanmu? Yang kedua, jika lebih besar, apa yang akan kamu lakukan? Dan jika lebih kecil, bagaimana kamu akan menggunakan sisa uangmu? Jadi kalau misalkan kalian lebih besar, misalkan, tulis yang di kolom yang lebih besar. Tapi kalau lebih kecil, tulis di kolom yang lebih kecil, ya. Jadi satu aja boleh diisinya, ya. Selanjutnya di sini ada pilihlah salah satu tips di bawah ini yang menurutmu paling sulit diterapkan dan jelaskan alasannya. Tuh, jadi ada poin-poin tuh mengenai tips, ya. Yang paling susah nih untuk saya terapkan di kehidupan sehari-hari yang mana? Pilih. Nah, di kolom yang ini, yang pertama, kalian tuliskan alasannya kenapa memilih tips itu yang susah gitu. Nah, kolom yang kedua, coba buat rencana aksinya, ya. Aksinya untuk sehingga yang kalian pilih itu yang menurut kalian sulit
bisa diterapkan apa upayanya, entah itu mau mencoba atau apa gitu ya. Waktunya 12 menit cukup ya, 12 menit boleh, sok dimulai dari sekarang ya. Tulis nama dan kelasnya terlebih dahulu. Sok diisi. Ada kesulitan tidak? Ibu, kalau Iya. yang kayak gini yang lain sebutkan, Ya. jadi kalau kita butuhnya apa ditulis di sini? Iya, tulis aja misalkan di sininya. Yang tidak ada di sini, tapi sebenarnya saya mengeluarkan nih, ada untuk apa gitu ya. Tapi tidak ada di pilihan ini. Tulis di sini ya, lain-lain itu. Oke. Ada kesulitan? Sudah selesai ya? Sudah selesai? Sudah, ternyata lebih cepat dari yang Ibu bayangkan ya. Nanti kita sama-sama bahas ya mengenai LKPD ini. Kita sama-sama bahas. Nah, di sini Ibu ingin ada perwakilan dari kalian. Siapa aja yang mau maju ke depan ya, Ibu tidak akan tunjuk. Ya, boleh berapa orang ya kira-kira? Mau berapa orang? 2 orang? 2 orang ya? Boleh 2 orang. Siapa yang mau membacakan hasil dari pengisian LKPD-nya? Biar jadi perbandingan untuk temannya gitu. Ternyata teman saya itu kok bisa lebih hemat dari saya. Kok teman saya lebih kok lebih boros ya, ternyata saya hemat banget gitu kan gitu. Pengen tahu karena tiap orang itu pengeluaran pasti beda-beda ya. Ada siapa 2 orang yang mau membacakan hasil LKPD-nya, hasil dari mengisi LKPD-nya? Siapa 2 orang? Siapa? Boleh? Lutfi mau? Boleh, sok sini. Maju ke depan. Ayo. Sok setelah Lutfi mau siapa? Ya.
Ternyata setelah dibuat tabel anggaran, total pengeluaranku selama sebulan itu lebih besar dari yang sudah saya tentukan sebelumnya. Iya. Jika lebih besar, saya akan memberi kebutuhan saya, lalu kalau ada uang sisa saya tabung. Jika lebih kecil, saya akan lebih hemat. Iya. Terus? Jika di sekolah saya selalu jajan tanpa memikirkan untuk menghemat, dan saya jarang membawa bekal dari rumah. Ternyata setelah dibuat tabel anggaran, total pengeluaranku selama sebulan itu lebih besar dari yang sudah saya tentukan sebelumnya. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Lutfi ya. Oke. Ada yang lainnya? Garin mau? Oke. Sok. Boleh. Coba. Ternyata setelah dibuat tabel anggaran selama sebulan lebih kecil dari yang sudah saya pikirkan sebelumnya. Untuk lebih menghemat pengeluaran, saya sisihkan uangnya untuk menabung. Iya, terus? Yang keras dong, Garin. Karena saya sulit untuk menyisihkan uang untuk menabung. Setelah saya pikir-pikir, saya akan berusaha menabung untuk menghemat. Oke, akan menghemat Garin. Tepuk tangan untuk Garin. Oke, 2 orang lagi ya. Ibu pengen tahu kalau anak perempuan nih, 2 orang lagi. Siapa yang mau? Oke, Juwita boleh sok ke depan. Juwita dulu. Karena kan biasanya anak laki-laki sama anak perempuan tuh berbeda ya. Coba pengen tahu ibu kalau keuangan anak perempuan seperti apa gitu. Ternyata setelah dibuat tabel anggaran, total pengeluaranku selama sebulan itu lebih besar dari yang sudah saya tentukan sebelumnya. Untuk meminimalisir pengeluaran yang di luar dari alokasi, saya akan berusaha lebih hemat lagi ke depannya. Oke. Terus apa yang dipilihnya itu? Yang dipilih membuat daftar belanja sebelum berbelanja agar tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Karena saya ketika melihat barang yang menurut saya lucu, saya langsung beli tanpa memikirkan apakah saya butuh dengan barang ini. Setelah saya pikir-pikir, saya akan berusaha menahan untuk membeli barang lucu itu, karena jika saya tetap membelinya tanpa berpikir dibutuhkan apa tidaknya, itu akan menjadi sia-sia dan menghambur-hamburkan uang. Saya akan berusaha untuk membeli barang yang dibutuhkan saja. Oke, akan berusaha. Tepuk tangan untuk Juwita ya. Coba satu lagi, anak perempuan. Oke, Bunga boleh ke depan ya. Nah, coba bagaimana Bunga? Ternyata setelah dibuat tabel anggaran, total pengeluaran kaliku selama sebulan itu lebih besar dari yang sudah saya tentukan sebelumnya. Jika lebih, saya akan menyimpannya untuk keperluan mendesak. Karena kalau sudah berbelanja, pasti akan membeli barang yang menurut saya lucu atau bagus. Saya memilih membuat daftar belanja sebelum berbelanja agar tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Setelah mengetahui, saya harus lebih fokus untuk berbelanja sesuai yang dibutuhkan dan abaikan jika ada barang-barang lucu atau bagus. Oke, ternyata tepuk tangan dulu untuk Bunga, tepuk tangan dulu. Sudah berani ya mau ke depan ya. Oke, ternyata beda kan ya tadi ya anak perempuan dan anak laki-laki ya. Tadi Juwita sama Bunga hampir mirip ya karena tidak bisa menahan keinginan kadang lihat barang-barang yang lucu itu. Ya, oke selanjutnya kita tiba di kesimpulan ya. Setelah kita melakukan kegiatan, rangkaian kegiatan layanan kita dari awal sampai sekarang, Ibu ingin kita bersama-sama menyimpulkan nih ya, ingin tahu nih kesimpulan dari kalian mengenai layanan tips mengelola keuangan bagi siswa SMA dan SMK itu. Ada yang mau menyimpulkan? Iya, Yunita. Kita diberikan pembelajaran bahwa mengelola keuangan itu sangat penting bagi anak SMK seperti kita ini. Iya, ya. Ternyata Yunita menyadari bahwa ternyata iya penting ya gitu mengelola keuangan itu.
Selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan kegiatan ini? Ainun apa? Dan mengikuti kegiatan hari ini, saya jadi termotivasi untuk memulai mengelola keuangan saat ini juga. Iya, jadi kesimpulan dari Ainun itu, jadi Ainun setelah mengikuti kegiatan layanan kali ini merasa termotivasi ya untuk mengelola keuangan, untuk memulai. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ya, gimana? Saya juga jadi ingin mencoba menabung Ya. dan tidak boros lagi. Saya akan coba membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan saat check out shopping nanti, Bu. Oh iya, Wulandari itu jadi pas check out Shopee katanya mau bertanya dulu kepada dirinya, ini kebutuhan apa, keinginan ya. Semoga bisa membedakan ya sekarang setelah mengikuti kegiatan layanan pagi ini ya. Nah, tadi kan kita sudah pretest ya, yang Ibu ingin mengetahui pemahaman awal kalian. Nah, Ibu ingin tahu setelah diberikan layanan kali ini, apakah kalian memahami semuanya mengenai materi yang Ibu berikan. Jadi Ibu ingin kalian mengisi post test terlebih dahulu. Boleh kalian masuk ke link yang telah Ibu share di grup kelas. Baru ada satu peserta. Enam belas peserta. Sudah? Oke, sambil berjalan ya Ibu mulai. Sudah selesai. Sudah hampir semua ya. Coba Ibu lihat.
Siapa? Juwita ya. Karena di posisi pertama Ibu akan kasih reward ya. Ibu akan kasih reward ya. Boleh. Ya, tepuk tangan untuk Juwita ya. Oke. Selanjutnya, nah dari sini terlihat ya pemahaman kalian sudah mulai meningkat dari awal yang pas pretest sama sekarang post test. Ada beberapa perbaikan, ada peningkatan pemahaman kalian ya. Hanya beberapa yang masih keliru. Nah, tibalah di penghujung kegiatan layanan bimbingan klasikal ini ya. Setelah kita melakukan rangkaian dari awal sampai akhir ini, Ibu ingin menanyakan, apakah kegiatan kita hari ini itu menyenangkan? Oke, pengen tahu Ibu menyenangkannya di bagian mananya ya? Oke, api ya. Saat mengisi lembar kegiatan siswa yang menganalisis pengeluaran bulanan kita, Bu. Saya jadi tahu kira-kira pengeluaran setiap bulannya berapa. Oke, Alfi itu menyenangkannya saat mengisi LKPD-nya katanya. Oke, ada yang lain yang ingin menambahkan? Oh, saat tadi menjawab kuisis. Oke, ya. Alhamdulillah kalau misalkan kalian merasa senang ya dan pemahaman kalian bertambah, semoga dapat bermanfaat ya untuk kalian. Nanti untuk rencana tindak lanjutnya Ibu akan mengumpulkan lembar kerja peserta didik ini, LKPD-nya akan Ibu kumpulkan, Ibu akan baca satu persatu ya. Nanti akan ada beberapa orang yang akan Ibu panggil ya sebagai rencana tindak lanjut dari layanan kali ini ya, untuk melakukan entah itu konseling ataupun bimbingan kelompok ya. Nanti ada beberapa. Oke. Terima kasih atas segala partisipasinya. Terima kasih antusiasnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan kali ini, Ibu ingin kita berdoa sebelum mengakhirinya ya. Boleh dipimpin oleh KM. Denny, sok dipimpin dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.